Oke teman-teman, kita sekarang udah masuk di sesi Q&A atau tanya jawab. Nanti aku akan memberikan, salah mas, aku mau ngomong saya ya gitu. Halo semuanya, Shalom Yesus Tuhan, bersama saya Stefan Jevanya. Di sini kita akan membahas tentang musik gereja, dan saya di sini tidak sendiri, ditemani oleh seseorang yang sangat berpengaruh dalam musik gereja. Langsung saja kita panggil Maleno. Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Maleno Jevanya Putra Fieno. Saya bergereja di Gereja House of Glory, teman-teman. Puji Tuhan, di sini saya dipercaya oleh gereja saya sebagai pemimpin PAW yang ada di gereja saya. Di sini saya biasanya mengkoordinir untuk jalannya ibadah, untuk mengontrol jalannya suatu musik itu gimana, supaya agar kita bisa menyembah dengan baik dan jemaat bisa menyembah dengan baik, seperti itu. Ya biasanya kayak apa ya, yang pegang sequence gitu ya, kayak kamu yang mengendalikan semuanya. Ya, gitu. bisa dibilang saya yang MD-nya gitu. Oke. Baik, nanti kita akan kulik lebih lagi tentang musik-musik di gereja. Nanti akan saya persiapkan banyak pertanyaan untuk Maleno ini. Ciao. Oke teman-teman, sekarang saya mau bertanya jawab atau Q&A dengan Maleno. Apa saja yang perlu saya tanyakan, langsung aja kita tanpa berlama-lama. Pertanyaan yang pertama, suka duka seseorang Maleno saat melayani di gereja di bagian worship PAW. Oke, suka duka ini seru. Yang pertama pastinya suka itu pasti suka banget karena passion saya di musik, jadi saya sangat menyukai itu sekali. Oke. Apalagi kan saya juga bisa Mengembangkan inspirasi-inspirasi selain ya saya itu bisa mengekspresikan rasa suka saya itu dalam bermusik selain untuk menyembah Tuhan gitu. Oke. Terus dukanya apa? Dukanya itu yang pertama untuk para ini pemusiknya, timnya ini ada. Saya ini sangat Apakah saya termasuk sebagai orang yang menjadi duka Anda? iya, salah satunya seperti itu, tidak pernah kulik dan kuliknya waktu latihan itu sangat membebani sekali. Jadi contohnya seperti ini. Kita udah ada list nih, list lagu yang dikirim oleh WL. Nah, yang harusnya kita itu mengkulik nih Sebelum hari H ya. ya sebelum hari latihan, Ya, hari latihan. ya itu agar waktu latihan kita tinggal mencocokkan lagi ke apa tim kita itu gitu loh. Jadi Ya. kita bisa lebih cepat dan efisien dalam berlatih, jadi gitu. Jadi kebanyakan itu orang-orang itu nganggapnya itu mikirnya itu sepele gitu, terlalu memikirkan. Itu termasuk saya. Jadi apa ya? Karena saya juga merasa bahwasannya ada Maleno, kayak istilahnya dia kan yang handle, dia kan yang lebih pro lah istilahnya. Nanti kekurangan saya atau kekurangan anak-anak itu bisa ditutup sama dia, kayak ditutup kayak melodi atau segala macam itu. Jadi saya cuma menghafalkan hanya chord-chord saja. Jadi cuma misalnya lagu Tuhan Tak Pernah Janji main di chord G, ya udah saya dengerin apa main di chord G terus larinya kemana, udah itu aja. Nggak pernah saya benar-benar ngulik ada chord miring atau apa, nggak pernah. Jadi saya lebih langsung ke apa ngandelin teman-teman aja gitu sih. Nah, Karena itu jangan ditiru ya teman-teman. Itu sangat membebani, apalagi teman-teman satu tim yang lainnya yang udah kulik, yang udah berusaha buat menghafalkan atau mempelajari. Wah, dan waktu di hari H, waktu latihan ada satu ini yang tanya, ini lagunya apa ya? Apalagi gitu, nggak tahu lagunya apa. Ya, seperti itu sih. Apa ya, urutan lagunya. Kayak setelah ini lagu apa. Ya maklum lah manusiawi. Maksudnya lebih ke itu aja sih. Perkembangan spesifikasi chordnya, terus ketepatan irama dan lain-lain. Cuman itu aja. Apa itu aja dukanya? Ada duka-duka yang lain? Lebih ke itu sih, itu aja. Kalau dari saya, dukanya selain itu nggak ada. Soalnya kan kebanyakan kalau ditanya duka-duka banyak. Waduh. Apalagi pelayan-pelayan gereja. Oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu tentang perkembangan musik rohani. Kan banyak nih, apakah musik rohani yang memfilter musik duniawi atau sebaliknya, musik duniawi yang memfilter musik rohani. Itu bagaimana tanggapannya? Tentang perkembangan kan progresi chord kan mesti kayak 1, 5, 6, 2 balik lagi ke 5. Tapi kan aransemennya aja yang beda. Apa itu yang membuat perbedaan musik rohani dan duniawi itu apa? Sebenarnya itu sih sah saja ya menurutku, karena di situ kan kebanyakan musisi di luar maupun musisi dalam gereja itu kan
menggunakan teknik ATM kan, amati, tiru, dan modifikasi seperti itu. Cuman beda kegunaannya saja. Dari kalau di luar kan mungkin ada musisi luar yang Untuk show lah, untuk ya konser. mendengarkan ini lagu gereja ini kayaknya asik nih. Dia jadi dia terinspirasi dan mengambil sedikit aransemen itu dari musik Lagunya, gereja itu, lagu-lagu itu, lalu dia kembangkan sendiri untuk menjadi show di luar sana. Soalnya kan kita juga pernah ngerasa bahwasannya kayak lagu ini kok intronya sama, terus Iya, nadanya sama, mirip seperti mirip-mirip lah lagu sedikit. gereja ini. Ya, tapi ya karena kita sebagai sama-sama orang yang mengerti musik, ya kita sadar bahwasanya nada itu cuma dari do sampai do, Iya, do re mi fa sol la si do, kembali lagi nggak ada nada lain lagi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada sedikit kemiripan ya maklum, yang penting nggak copyright lah ya, Iya. nggak tiru-tiru ya. Itu ya teman-teman. Itu namanya plagiat, teman-teman. Oke teman-teman, kita akan masuk ke sesi pertanyaan berikutnya, yaitu tentang apa nih bedanya lagu dunia sama lagu rohani. Agak merepet sedikit sama pembahasan kita yang sebelumnya. Apa nih untuk Maleno? Perbedaannya sih yang pastinya adalah tujuan dari pembuatan lagu tersebut ya. Tujuan lagu tersebut dibuat untuk apa ya kan? Kan kita udah tahu lah lagu rohani tujuannya dibuat untuk apa ya? Itu untuk menyembah Tuhan, bro. Dan sebaliknya lagu dunia ya untuk entertainment, udah itu aja. Tapi kan simpel itu. banyak istilahnya progresi-progresi yang mirip tuh. Ya kayak apa ya istilahnya? Banyak kemiripan lah. Apa kembali lagi ke pernyataan saya tadi? Iya, seperti Nada. itu. Kembali ke pernyataannya kakak yang sebelumnya bahwa nada itu hanya sampai 7 teman-teman. Jadi wajar saja kalau dari yang lalu-lalu sampai sekarang ada progresi yang sama, itu wajar saja. Tapi Aransemennya. iya, aransemennya pasti berbeda teman-teman. Nggak mungkin 100% sama atau benar-benar cocok ini satu lagu dengan lagu yang lain ini benar-benar sama. Jadi lebih ke peruntukannya aja. Ini Iya, diperuntukkan benar. apa? Untuk penyembahan pada Tuhan atau untuk ya, single lagu atau show gitu. ya, benar Jadi sekali. seperti itu ya untuk tanggapan dari kakak Malino. Terus tips and trick buat teman-teman yang istilahnya bagaimana sih cara penyembahan lagu yang benar itu dalam musik rohani? Kan kita ini berbicara tentang bukan duniawi lagi, tentang rohani. Bagaimana Iya, kita biar bisa masuk ke dalam itu buat pemain musik seperti itu. Nggak hanya asal cuma main terus menyelesaikan lagu dengan perfect atau dengan sempurna, terus nggak ada salah-salah. Bukan berarti kayak itu udah bener. Ada istilahnya, ada itu enggak ada tips lain atau ada bumbu-bumbu lain, materi-materi lain yang perlu kita ulik lagi. Kalau menurut saya sendiri yang harus diperhatikan selain dari kekompakan tim, dari PAW, Skill ya kita, selain skill kan, kekompakan itu juga perlu diperhatikan, dan juga pengetahuan seorang worship leadernya juga harus diberikan pemahaman agar saat mereka menyembah Tuhan di atas stage, dia bisa benar gitu loh. Jadi nggak asal-asalan langsung menyembah. Ya ini kita nggak berbicara itu ya, kita nggak berbicara skill, nggak bicara kemampuan, tapi kita bicara tentang spirit yang kita bangun, bagaimana kita bisa menyampaikan lagu itu, menyembah lagu itu bisa mengena kepada jemaat, sehingga jemaat itu boleh mengalami hadirat Tuhan dan seperti itu. Jadi kita ada itu nggak ada treatment khusus nggak supaya kita itu bisa mencapai spirit itu, mencapai sebuah zaman Tuhan, istilahnya hadirat Tuhan itu. Sebenarnya nggak ada sih. Kita cuman harus lebih memahami aja konsep dari sebuah tema yang kita jalankan saat ibadah itu seperti apa. Kita harus memahami lagunya itu seperti apa. Jadinya kita pemusik dan worship leader ini kita ini tahu arahnya gimana gitu loh. Arahnya, alurnya gimana. Jadi kita bisa jadi tahu gitu ya. Iya, transfer spiritnya itu lebih mengena gitu. Jadi kita harus istilahnya harus paham tentang ini waktunya penyembahan ya penyembahan. Iya, benar. Pengagungan sekali. Ya pengagungan. Benar. Jangan dicampur-campur biar tertata gitu. Biar masuknya itu bisa lebih mengenal lah istilahnya. Ya. Jadi suatu ketika kalau worship leadernya misalnya ini pujiannya tentang pengagungan, ya kan? Terus saat penyembahan dia malah mengucap syukur. Nah, ini kan nggak ada korelasinya gitu loh. Enggak, jadi sinkron lah. Iya, jadi
lagu dan apa yang kita ucapkan saat menyembah itu enggak Ya. sefrekuensi Itu gitu. Enggak bisa. sangat berpengaruh juga. Ya, menurut saya pribadi sih sangat berpengaruh, apalagi juga Nah, pemusik yang sebagai itu teman-teman ya. Jangan nopang buat itu ya kan, agar kita lebih bisa Ya. menyembah lebih baik gitu. jadi kita menyembah Tuhan itu nggak asal-asalan, nggak cuma benar. latihan datang terus perfect, adu skill, adu kemampuan terus Ya. selesai. Tapi kita harus ada treatment khusus buat kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan yang lebih dalam lagi. Dan ada pertanyaan kayak istilahnya yang ini sebenarnya pertanyaan pribadi sih, Ya, bukan buat dari teman-teman. Itu worship dulu atau praise dulu? Worship dulu atau praise dulu? Ini adalah sebuah pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya. Ya. Itu ini relatif menurut saya. Kebanyakan di luar sana itu praise dulu itu dipakai saat acara ibadah pemuda. Jadi Oke, seperti itu, Kak. KKR, Ya, seperti itu. conference gitu ya. Ya, Itu filosofinya apa? Terus maknanya apa? Kalau misalnya harus praise dulu, apakah ada sebuah alasan? Kan Oh, pasti oke. ada alasannya gitu. Apa? Ini menurut saya pribadi, ketika anak muda setelah diberikan penyembahan dulu, ini yang saya rasakan pribadi, penyembahan dulu. Habis itu kita bakar dengan nyanyian sukacita. Lah, kita hadirat Tuhan yang pertama ini serasa hilang karena kita itu merasa senang. Berarti karena kamu show lebih itu. setuju apa? Lebih setuju praise dulu atau worship dulu? Untuk anak muda lebih baik praise dulu agar saat penyembahannya dia lebih fokus untuk menyembah. Jadi Seperti itu. dibikin capek dulu, Iya. bakar dulu. Benar biar sekali. namanya fokus. Berarti kamu lebih istilahnya apa ya? Bukan pro, bukan kontra. Lebih suka yang mana menurutmu? Suka semuanya, tergantung itu konsep. Enggak, misalnya apa. kalau aku memberikan sebuah Ya. pilihan, lebih pilih mana? Praise dulu atau worship dulu? Kalau kamu lebih suka yang mana? Saya pribadi Iya, pribadi. praise dulu tetap. Oh, praise dulu. Iya, seperti itu. Ya, seperti darah-darah anak muda sekarang Iya. pasti tentu praise dulu, harus dibakar dulu. Iya, benar Jadi, sekali. kita harus membakar dulu. Setelah kita istilahnya di depan gereja yang karismatik ya, pasti di depan terus loncat-loncat menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan. Setelah itu kita udah capek lelah masuk ke worship. Nah, itu kan kita bahwasanya udah merasa kayak tubuh pasti ya secara Iya. fisik lah Nah, udah lelah, udah capek, tapi secara spirit itu sudah membara, terbakar-bakar seperti itu. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan terakhir yang membuat pro kontra ya di Ya, gereja-gereja. Kan banyak nih kayak orang yang berbicara bahwasanya terutama di gereja karismatik ya seperti GBI House of Glory ini layaknya kayak musik yang masuk seperti musik disco, R&B dan lain-lain, istilahnya yang kayak menggelegar kayak lightingnya dan backgroundnya, setup panggungnya itu seperti di disco gitu loh. Iya. Jadi itu menurutmu gimana? Apakah sah-sah saja apa ada sebuah larangan yang harus ditepati gitu? sebenarnya sih tergantung persepsi orang masing-masing ya. Tujuannya untuk apa, dan saya tekankan lagi, ini ibadah bukan untuk ajang untuk show ya. Bukan ajang show gitu. Jadi semewah apapun setupnya, sebagus apapun hasil yang terjadi saat ibadah, itu semua tergantung pada hati kita masing-masing pribadi. Jadi seperti itu. bukan untuk kita sebenarnya, tapi untuk Iya. Tuhan. Soalnya kan Betul. saya lihat mulai masuk kayak MIDI, terus apalagi Iya. alat-alat DJ itu udah masuk ke dalam gereja gitu. Istilahnya musik kita itu benar-benar dirombak biar mengikuti zaman sekarang. Iya. Dan itu pun buat saya pribadi, saya juga enjoy aja. Selain bermain musik juga, saya juga merasakan juga sudah menjadi jemaat, merasakan juga menjadi pemuda yang duduk, terus habis gitu kita praise, maju ke depan, loncat-loncat menyembah Tuhan, ya it's okay, no problem. Terus apa yang perlu dipermasalahkan gitu? Karena Iya. biar saya lepas gitu, apa yang saya bebankan, apa yang saya pikirkan saat kita menyembah Tuhan ke depan, ya lepas seperti itu. Bukan kayak yang di disco-disco. Jadi ya persepsi orang ya Iya. sah saja kalau saya. Gimana kalau menurut pemain musik yang lebih mengerti gitu? Untuk Aransemen dan iya, lain-lain. aransemennya kayak disco, R&B dan lain sebagainya itu mengikuti zaman atau mengalir agar saat penyembahan kita kepada Tuhan itu tetap bisa nyampai ke Tuhan, dan kita juga bisa nyampe pada jemaat yang kaum muda zaman sekarang nih, generasi Z ini ya. Gen Z. Gen ya. Z ya. Jadi Gen kita Z. istilahnya kita Seperti kayak itu. WhatsApp nih. Ya, benar.
Tuhan Yesus itu punya WhatsApp istilahnya. Kita menotifikasi dengan musik. Jadi nanti HP-nya Tuhan Yesus geter, oh anakku menyembah di sini. Wah. Istilahnya Ya. kalau di Instagram itu kita itu centang biru terverifikasi gitu loh. Jadi langsung ada notif dari Tuhan gitu. Nah, ya mungkin itu aja yang bisa kita sharing-sharingkan di kesempatan hari ini ya, waktu ini. Sampai bertemu lagi di kesempatan berikutnya dan kita akan membahas yang seru-seru lah. Coba buat kalian para penonton setia GBI House of Glory langsung komen aja apa yang perlu kita bahas. Terutama yang menyangkut gereja ya. Thank you. Bye bye. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan.